Oke, selamat datang kembali teman-teman. Kembali dengan saya Fatayla. Kita sekarang ada di materi ke-12. Sebenarnya ini video yang ke-skip ya materinya ya. Jadi kita buka Photoshop dulu aja. Materi kali ini kita bakal membahas tentang smart object, dan karena ini kelewat materinya, jadi nanti mungkin di materi ke 14, 15, 16 itu teman-teman bakal salah ya. Di video itu saya bilang kayak materi ke-16, tapi di situ saya bilangnya 14 karena ada yang kelewat ini. Oke, smart object. Apa sih smart object itu? Sebelumnya kan kita di video-video sebelumnya kayak ngebenci smart object banget ya. Ya wah, kalau smart object langsung kita rasterize atau kita jadiin layer biasa. Nah, terus kalau gitu fungsinya tuh apa gitu? Contoh nih kayak gini nih, ini kan saya udah masukin sapi, saya masukin foto yang lain. Enter. Nah, di smart object kan ya ini ada lambang smart objectnya. Nah, kita pengen edit nih, kita pengen brush, nggak bisa. Pengen edit, pengen delete, pengen hapus, nggak bisa juga. Pengen apa-apa nggak bisa karena ini smart object, nggak bisa kita apa-apain. Terus apa fungsinya gitu, kenapa ada smart object di dunia ini gitu, di Photoshop ini. Nah, fungsinya intinya kalau misalkan layer biasa dia itu bisa kita edit, kita macam-macamin, smart object tuh nggak bisa. Tapi dia ada fungsi lain, dia tuh bakal tetap kayak gini. Fungsinya tuh buat ngefilter biasanya. Dan ya kita langsung coba tes aja ya, biar teman-teman paham gitu bedanya apa. Oke, kita mungkin ini si sapi yang sudah jadi maskot kita ini. Ini foto saya yang lama, entah lupa di mana. Oke, kita coba duplicate dulu aja. Duplicate, oke, kita namain aja smart object, OBJ. Oke, ini ada dua ya, kiri dan kanan, masih sama. Nah, gimana cara ngebuat suatu layer itu jadi smart object? Kalau rasterize kan gampang ya, maksudnya smart object dari biasa kan tinggal di rasterize gitu, langsung bisa kita edit. Nah, kalau misalkan kayak ini nih masih biasa, bisa kita hapus, kita kasih brush dan sebagainya. Nah, cara jadi smart object itu di layer, pilih smart object, convert to smart object gitu. Itu teman-teman. Nah, ini udah jadi smart object, udah ada lambangnya. Tuh, kita hapus nggak bisa, udah ada icon nggak bolehnya ya. Apa-apa nggak boleh. Kita blur nggak boleh. Hampir semua tool di sini nggak bisa di smart object. Gitu teman-teman. Nggak bisa semua, hampir semuanya nggak bisa. Nah, terus apa fungsinya? Nah, sebenarnya cara cepatnya juga bisa ya teman-teman. Kan tadi misalnya kalau di rasterize kan bisa lagi ya. Nah, cara cepatnya di sini juga ada pilihan convert to smart object. Gak usah jauh-jauh ke sini. Ada cara cepet ya. Nah, gini jadi. Oke, ini udah smart object. Yang ini belum smart object. Kita pengen buat nih, kita ke move tool lagi aja dulu. Aduh, salah pencet. Oke, kita unselect dulu layernya. Misal kita pengen ngasih filter gitu ya, ngasih filter, kita buka filter galeri deh. Nah, kita mau ngasih filter cut out, udah nih, kita oke. Nah, udah selesai. Dan misal ini juga sama ya, kita kasih filter, kita pilih layernya dulu, filter cut out. Oke, kelihatan ya dua-duanya ya, sama, identikal. Tapi di bagian layer ada kelihatan yang beda nggak? Nah, betul banget teman-teman. Di bagian layer tuh ada smart filter, ada filter galerinya, alias bisa dimatiin. Itu kelebihan smart object. Kalau di layer udah, dia dikasih filter, nggak bisa kita apa-apain. Misalnya kita undo gitu. Oke, misal kayak gini deh, filter kita kasih lagi nih, udah kita kasih cut out. Kita kasih efek lagi. Apa ya? Ya, kita kasih efek glass deh. Oke, udah dia ketanam gitu. Kalau di smart object, misal kita kasih lagi si glass ini. Nah, kita bisa matiin salah satunya. Bisa matiin semua. Bisa, misal tuh,
glass yang kita matiin atau cutout yang kita matiin. Nah itu bisa ya teman-teman. Nah itu kelebihan dari Smart Object. Dan di sini tuh dia ada ininya, ada ada apa? Ini masking ya, disebutnya masking. Itu nanti bakal kita pelajari. Pokoknya intinya masking itu singkatnya dia ya semacam topengnya gitu ya, kayak namanya masking, topeng yang menempel di layer kita. Jadi layer kita tuh bakal sesuai dengan topengnya, dengan masknya. Contohnya kayak di sini kita misalkan kalau nggak salah kita bisa double klik biar masuk deh maskingnya. Oh sekarang udah nggak bisa kayaknya. Oke, misal di masking ini kita gambar pakai brush ya, dan hitam putih gitu. Kita bentuk kayak gini. Nah, di sini kan hitam tuh di situ. Nah, itu filternya tuh yang warna hitam itu bakal ke sini doang. Bakal di nonaktifin di sini masking. Pokoknya untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di materi berikutnya. Oke, nih misal kita tadi udah kita kasih filter, nah bisa kita mask kayak gini. Nah itu lebih gampang ya teman-teman ya. Nah, ini kita buat contoh aja, jadi nggak perlu rapi-rapi. Kalau mau rapi juga bisa sih, tinggal hardness-nya aja kita kurangin. Oke, nah oke, udah cukup. Oke, ini agak kelihatan. Nah, oke, misal kayak gini teman-teman. Nah, kalau pakai layer biasa udah nggak bisa diapa-apain, mau nggak mau di undo. Nah, masih mending kalau ini undo-nya langsung gitu ya. Misalkan teman-teman udah nambah teks lah apa gitu, terus udah masukin hal-hal baru, terus habis itu misal teksnya diubah, halo misal, enter, oke, terus habis itu di copy misal ya. Nah terus habis itu ini diubah jadi warna merah. Itu misalnya udah banyak ya. Nah kita pengen ngubah ini doang nih, si sapi dihilangin filternya atau diganti, ya nggak bisa. Mau nggak mau kita harus undo gitu, undo, dan PR banget semua kerjaan yang udah kita masukin tuh harus hilang seketika. Kalau pakai Smart Object kita misal udah ya kayak tadi lah, nambah tulisan sapi derman, sapi aja, sapi itu udah nambah. Oke, salah pencet, maaf. Nambah objek lain. Terus habis itu udah macem-macem deh misalnya kayak tadi gitu. Udah banyak layer-layer di atasnya gitu. Udah banyak kita ngedit lah. Misalnya ganti warna lagi jadi warna biru. Oke. Terus kita ubah ke sini. Terus kita naikin ke atas. Nah, cara balikin ini ya tinggal matiin aja, easy, nggak perlu undo gitu kan kayak tadi. Itu kelebihannya Smart Object, jadi lebih enak. Dia tuh emang fokusnya buat ke filternya itu. Ini dia nanti otomatis jadi smart filter, dan ini pun bisa kita, meskipun udah kita pencet nih kayak ini nih glass, masih bisa kita atur ulang, diklik ini. Nah ini bisa kita pilih blending optionnya gitu, mau opacity-nya seberapa tuh bisa kita atur lagi. Nah, mau screen atau enggak, tapi ini buat nanti ya. Pokoknya intinya itu adalah fungsi dari si Smart Object itu sendiri. Dan mau kita edit full juga tetap bisa gitu, tinggal double klik aja. Kalau ini kan tadi setting ya, setting opacity, double klik yang pengen kita edit. Udah tinggal kita misal distortionnya kita turunin atau kita naikin gitu biar makin ngeblur, smoothnessnya kita naikin. Kelihatan lagi sapinya, ini jadi kayak ripple air gitu ya, bukan kayak glass ya, tapi lebih kayak air.
scalingnya bisa kita naikin tuh. Ini kayak gelasnya bagus. Oke, misal smoothnya kita turunin lagi deh. Nah, atau mau di invert juga bisa. Invert tapi di sini bentukan ininya ya, bukan invert maskingnya ya. Teksturnya juga bisa kita bikin blok-blok gitu kayak kaca-kaca zaman dulu kan, blok. Nah, ini bisa kita edit lagi. Nah kan pas tiny lens. Ini kayak nyamuk ya, kayak apa? Kayak lalat ya. Lalat banyak lensa-lensa, banyak mata-mata kecilnya. Nah, tekstur juga bisa kita load, cuman ini buat nanti kalau tambahan-tambahan misalkan temen emang suka di filter galeri mainnya itu di website banyak banget. Nggak banget sih, tapi banyak tekstur-tekstur tambahan buat dimainin gitu. Oke. Nah, gini teman-teman, enaknya gitu. Bisa kita ini kita maskingnya kurang rapin sininya. Oke. Itu kelebihan dari Smart Object. Dia bisa ngasih smart filter di sini gitu. Jadi bakal lebih easy ya, lebih gampang. Dan kalau pengen sapinya yang ini kan udah nih. Dan kita misal pengen sapinya kita kasih efek juga. Kita tinggal duplicate smart filter, maskingnya kita balik aja. Ini kita matiin dulu filter galerinya, kita balikin, atau nggak gini deh, kita nyalain yang cut out buat yang ini. Oke. Nah tapi di sini kan dia masih ini ya, masih belakangnya bukan sapinya. Nah tinggal kita dipilih di masking ini, terus habis itu kita alt backspace. Nah, salah. Alt backspace itu jadi kita inverse, Control Shift I, atau di select-nya di Control I. Kita Control I, kalau di Control Shift I itu buat inverse select, ini Control I, saya lupa. Oke, jadi yang cut out tuh sapinya, bukan ininya ya. Kayak di masking di sini kita misal kita Control I, sapinya yang keblur itu. Berasa kayak masih di lock ya, main karakter game. Oke, terus gimana nyatuinnya? Ini mungkin kita bahas di mini project berikutnya ya. Buat sekarang kayak gitu aja. Ini sebenarnya bisa disatuin biar sapinya cut out, terus yang glassnya di belakang, tapi itu buat next time. Oke, mungkin sekian teman-teman buat mengetahui Smart Object ini. Dan dia masih banyak kegunaannya lagi, tapi ya intinya kalau pakai Smart Object itu enaknya kita bisa kita atur ulang gitu, karena dia bisa digabung sama Smart Filter gitu, nggak kayak yang tadi yang layer biasa udah di gini nggak bisa. Ya emang kelebihannya layer biasa kita bisa bebas gitu ya, mau kita pakai tools yang di kiri ini semuanya kita bisa. Cuman kalau di filter dia sekali kepasang udah nggak bisa. Smart Object balikannya, di tools ini sebagian dia nggak bisa, sementara di fitur filter galeri ini semuanya bisa dibalikin seperti semula gitu. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti materi kali ini. Semoga ini ya bermanfaat.